Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Wihdan Alzam Zakaria Ali dari kelompok 4 mahasiswa perbankan syariah H semester 2 akan mempresentasikan materi terkait dengan ekonomi makro Islam terapan dengan bab kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum saya masuk ke menuju hasil penelitian di lapangan, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan instrumen atau pengertian terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sendiri. Satu, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Jadi intinya untuk kebijakan fiskal ini sendiri, tujuan utamanya kurang lebih yang kalau sesuai dengan penjelasan di sini yakni untuk mengatur perekonomian ya. Jadi untuk seperti intinya perekonomian itu sendiri, sedangkan untuk moneter kan nanti ke masalah uang. Jadi untuk fiskal ini untuk kayak terkait dengan anggaran dan lain-lain. Yang kedua, dalam kebijakan fiskal dikarenakan ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Ketiga, kebijakan anggaran di atas digunakan berdasarkan 3 fungsi kebijakan fiskal, yaitu sebagai alat untuk mengalokasikan barang publik, berfungsi sebagai alat untuk distribusi pendapatan, dan alat untuk stabilisasi perekonomian. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk kebijakan fiskal ini sendiri intinya untuk untuk perekonomian negara, bagaimana agar perekonomian negara ini sendiri itu menjadi lebih baik. Jadi kalau seperti yang saya sedikit berikan materi nanti ketika saya dari data itu, kalau di Madio sendiri itu kan intinya untuk mengurangi pengangguran dan lain-lain. Nah, yang kedua yakni indikator kebijakan fiskal. Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah mengurangi angka pengangguran. Nah, karena kenapa di sini pengangguran? Karena semakin banyak orang yang menganggur dalam suatu negara, maka secara otomatis negara tersebut angka perekonomiannya atau apa yang disebutnya intinya seperti itu otomatis turun ketika penganggurannya semakin banyak. Sebaliknya, jika pendapatan masing orang itu semakin tinggi, maka pendapatan per kapita negara itu juga akan semakin tinggi. Yang kedua, dalam upaya menurunkan angka pengangguran, pemerintah kerap kali menstimulus perekonomian dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menambah defisit anggaran. Yang ketiga, meningkatnya pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Nah, di sini terkait dengan anggaran seperti yang sudah dilaksanakan pemerintah sekarang, jadi mungkin mengadakan balai latihan kerja kan itu juga membutuhkan anggaran. Jadi dengan meningkatnya anggaran yang ada itu diharapkan semakin kecilnya pengangguran yang ada, karena ya seperti sekarang kayak Bapak Presiden itu mengadakan pelatihan online itu ya, kalau dengan adanya wabah seperti ini. Selanjutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi pada akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran. Nah, kembali lagi ke tujuan awal, intinya memperkecil angka pengangguran. Dengan semakin kecil angka pengangguran, maka pendapatan sudah semestinya pendapatannya juga sudah lebih besar. Dengan begitu, pendapatan per kapita negara juga akan ikut naik. Yang selanjutnya setelah fiskal yakni pengertian kebijakan moneter. Perubahan yang besar pada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam menjalankan tugasnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 6 tahun 2009. Intinya, definisi kebijakan moneter sebelum era reformasi dapat diperlihatkan bagaimana perbedaan fungsi bank sentral sebelum maupun setelah reformasi. Menurut pakar yakni Roswitha tahun 1995, kebijakan moneter ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, kalau yang di Indonesia yakni bank sentral ya. Jadi untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Nah, di sini perbedaannya fiskal dan moneter. Kalau moneter, ya ini fungsinya mengatur bagaimana agar jumlah uang yang beredar pada masyarakat ini tidak banyak. Ya, emang begitu dalam konsepnya. Semakin banyak uang yang beredar pada masyarakat, ini nanti akhirnya semakin besar jumlah inflasi. Nah, intinya untuk moneter ini ya ini untuk menekan besar inflasi pada suatu negara. Tujuan dari kebijakan moneter: 1. Pendapatan nasional yang tinggi agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sudah pastinya sebenarnya dari dua tersebut, fiskal dan moneter itu masing-masing memiliki hubungan yang sangat erat terkait dengan perekonomian suatu negara. Jadi di sini tujuan dari moneter yang pertama, pendapatan nasional yang tinggi agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, kesempatan kerja yang cukup tinggi agar tingkatan pengangguran yang rendah. Nah, yang ketiga, kestabilan harga atau laju inflasi yang rendah. Seperti yang terjadi saat ini, yakni seperti langkanya barang-barang hingga banyak pedagang-pedagang atau orang-orang yang kaya tersebut menimbun suatu barang dan menjualnya dengan harga semena-mena, dengan harga yang sangat mahal, dikarenakan sangat butuhnya barang tersebut. Contohnya seperti sekarang pada wabah seperti ini ya, kayak masker dan lain-lain, hand sanitizer seperti itu kan. Kenapa sih harus ada kebijakan seperti ini? Ya seperti itu, agar tidak ada oknum yang memainkan harga seenaknya sendiri. Sehingga ketika nanti ada oknum yang memainkan harga seenaknya sendiri, inflasi pasti akan terjadi. Yang keempat, neraca pembayaran internasional yang seimbang. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya yakni instrumen yang digunakan. 1. Politik diskonto, yaitu kebijakan bank sentral dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat bunga yang harus dibayar bank umum apabila bank minimum meminjam dana dari bank sentral. Jadi gini ini, untuk mengatur peredaran uang yang ada pada masyarakat, bank bisa menaikkan suku bunga. Fungsinya apa? Agar masyarakat itu tertarik untuk menabung uangnya kepada bank tersebut dengan iming-iming bunga yang besar. Tetapi emang hal ini tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah, karena prinsip bunga itu masuk ke dalam riba. Selanjutnya yang kedua yakni kas cadangan minimum, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengubah besarnya kas cadangan minimum. Di sini juga bisa untuk mengatur jumlah uang yang beredar menggunakan kas cadangan minimum. Maksudnya pada suatu bank tersebut ada sejumlah uang yang wajib ada dalam kas suatu bank itu, dan uang itu tidak boleh dikeluarkan lagi, entah itu dalam hal apapun, yang fungsinya untuk menekan jumlah pengeluaran uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir yakni operasi pasar terbuka, yaitu kebijaksanaan dengan cara menjual dan memberi surat-surat berharga pemerintah sehingga akan mengurangi atau menambah jumlah yang beredar. Nah, yang terakhir ini mungkin untuk cara terakhir ya, jadi surat-surat yang ada itu dijual ke pemilik uang yang banyak agar uang itu masuk lagi ke bank dan ditukar dengan surat yang berharga tersebut. Ya, setelah penjelasan pengertian kurang lebih kebijakan fiskal dan moneter, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya terkait dengan bentuk-bentuk kebijakan fiskal dan moneter di daerah Kota Madiun dan sekitarnya. Tetapi nanti untuk fiskal mungkin nanti lebih ke ke nasional ya, sedikit besar, karena
untuk Madiun sendiri nanti mengacunya ke nasional. Yang satu bentuk real dari kebijakan. Untuk kebijakan fiskal dan moneter, Kota Madiun pelaksananya dari pusat. Untuk kebijakan fiskal ini antara lain menaikkan pajak. Jadi untuk kebijakan fiskal tadi kan untuk menambah atau mengurangi pendapatan pemerintah ya. Jadi untuk Madiun ini menambah pendapatan pemerintah melalui pendapatan pajak yang didapat dari masyarakat. Sedangkan untuk kebijakan moneter, pemerintah ini saya dapat BI Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga bank. Jadi memberikan iming-iming kepada masyarakat untuk menabungkan uangnya dengan iming-iming bunga yang besar. Secara garis besar, kebijakan pendapatan negara pada tahun 2019 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara, kebijakan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan, menjaga iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan usaha. Karena ya emang akhir-akhir ini mungkin dari tahun 2017 ya, itu kan perekonomian kurang stabil. Jadi intinya yang diutamakan seperti ini. Jadi menjaga iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan untuk sebuah untuk usaha. Ini papar Menku, Kementerian Keuangan. Lebih lanjut dari sisi belanja, Menku memaparkan kebijakan belanja ditunjukkan untuk penguatan kualitas SDM, menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Selain dengan menaikkan pendapatan negara, pemerintah juga melaksanakan kebijakan moneter seperti tadi untuk mengurangi pengangguran, mengadakan pelatihan kerja dan lain-lain guna untuk penguatan kualitas SDM. Dengan SDM yang baik, maka pendapatan juga insya Allah akan baik. Yang kedua, pendidikan juga nggak kalah dengan memberikan gelontoran dana yang tidak kecil untuk pendidikan sendiri agar mendapatkan belajar yang berkualitas dan berkarakter. Waktu yang dibutuhkan untuk fiskal dan moneter tersebut ini saya mengambilnya dalam satu periode itu tahun 2015 dan 2019. Tetapi yang paling banyak ini di sini yang paling utama itu tahun 2019. Karena tahun 2019 ialah tahun terakhir pelaksanaan RPJM dalam 5 tahun ini, sehingga tahun ini memiliki arti yang penting dan sangat strategis. Nah ya, seperti itu. Kalau dibilang kan segala sesuatu itu kan tergantung pada ketika akhirnya ya, husnul khatimah atau su'ul khatimah, seperti itu. Untuk target yang dicapai, kebijakan fiskal dibuat bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi, dan harga yang stabil. Sama seperti yang saya jelaskan tadi intinya. Yang kedua, sedangkan tujuan kebijakan moneter, Bank Indonesia antara lain memiliki tujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi bagaimana intinya agar nilai rupiah ini tidak melambung tinggi seperti sekarang, karena sedang adanya krisis ya. Ini kalau sekarang kan tidak hanya Indonesia, jadi semua negara yang ada ini hancur-hancuran harganya emang. Jadi ya emang seperti ini. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah ditulis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal 7. Yang selanjutnya, pihak yang terlibat dalam program ini, adapun yang terlibat yakni antara lain semua pihak yang berkoordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan masyarakat juga tentunya. Mengingat pentingnya hal-hal seperti ini, maka pemerintah Madiun mengajak semuanya untuk bekerja sama mengatur agar laju perekonomian dan inflasi di negara ini tidak hancur. Tidak hanya bagian pemerintah, tapi juga mengajak bagian masyarakat dengan apa? Mengadakan pelatihan agar masyarakat juga bisa menunjang perekonomian Indonesia. Yang kedua, mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan
namun juga faktor penawaran. Maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antar pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Selanjutnya, sasaran kebijakan. 1. Mencapai kestabilan dan perekonomian nasional. Ini tujuan utama yang sudah saya sebutkan dari awal, agar perekonomian Indonesia stabil dan bisa lebih naik lagi. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Sudah pastinya ketika sudah bangun, maka akan tumbuh. Ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas dengan seperti tadi melakukan pelatihan kerja, dan nanti setelah dilakukan pelatihan kerja kan sudah mahir untuk melakukan pekerjaan. Mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia antara lain: Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya dengan usaha-usaha seperti tadi. Ini pemerintah Kabupaten Madiun permasalahannya dipecahkan, yakni 1. Memperbaiki proses perencanaan anggaran dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antar kegiatan, program dan sumber pendanaan secara berkesinambungan. 2. Melakukan reversing anggaran. Yang ketiga, implementasi government di pemerintah daerah. Yang keempat, melakukan standarisasi program dan kegiatan. Yang kelima, menyusun APBD mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Yang keenam, memasukkan ketentuan untuk menyusun perkara tentang standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar biaya harga perda. Dari semua yang saya paparkan tadi, saya menyimpulkan bahwasanya kebijakan fiskal dan moneter di sini intervensinya adalah pemerintah pusat, di mana pajak dinaikkan dan suku bunga tentunya juga diatur dengan baik. Kebijakan moneter dan fiskal tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta supaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat. Jadi intinya seperti itu, pemerintah itu menggunakan, saya kira dari saya Miko Hidan cukup sekian pembahasan terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.